Assalamualaikum Pak Mukalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mukalim hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, berkat doanya Bu Nur Laila, saya dan keluarga sehat. Bagaimana kabar Bu Nur Laila dan keluarga, Bu? Alhamdulillah berkat doa Pak Mukalim juga saya dan keluarga sehat walafiat Pak Mukalim. Begini Pak Mukalim, Alhamdulillah. kebetulan kita ketemu sekarang. Apakah Pak Mukalim ada waktu nggih? Saya pingin ngobrol nih sebentar tentang masalah saya di sekolahan. Apakah Pak Mualim ada waktu nggih? Oh, jin, Bu. Alhamdulillah, pada saat ini saya sedang tidak ada kegiatan, Bu. Insya Allah saya berikan waktunya ke Bu Nur Laila untuk ngobrol-ngobrol. Silakan, Bu. Kira-kira apa yang mau diobrolkan ini, Bu? Nggih, baiklah. Terima kasih sebelumnya nggih, Pak, atas waktunya sore ini. Begini loh, Pak, kondisi sekarang adalah kondisi yang, menjadi tidak menentu nggih, karena perbaikan jalan gerilya belum selesai. Karena hal ini dampak dari tanah yang longsor ke beberapa titik di jalan gerilya tersebut, nggih. Terus, karena posisi sekolah saya itu di pegunungan, Pak. Nah, karena perbaikan jalan belum selesai, terus ditambah lagi sekarang musim hujan sudah datang, jadi ini tambah berbahaya, Pak, buat anak-anak untuk pergi ke sekolah. Nah, inilah, Pak, yang menjadi alasan murid saya untuk tidak berangkat ke sekolah, dan akhirnya di rumah pun mereka sama, tetap tidak mau belajar. Seperti itu, Pak, yang ingin saya obrolkan sama Pak Mungalim. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi muridku Ella itu enggan belajar itu, baik di sekolah maupun di rumah karena terkendala akses jalan yang longsor ya, Bu, ya. Terus juga Bu Ella itu tadi, bilang di rumah pun mereka juga kurang termotivasi, tidak, apa ya, tidak semangat untuk menyelesaikan tugas ya bagi kita itu seperti. Selain itu kira-kira itu apa lagi, Bu, ya, yang ingin kita Nggih, Pak bicarakan? Mualim, di sini, saat ini saya sudah mencoba dengan cara pembelajaran daring, Pak. Tapi, ini kurang efektif karena, beberapa murid saya tidak memiliki HP dan terus, posisi di rumah mereka itu banyak yang di pegunungan, jadi sinyal susah, Pak. Terus kadang-kadang mereka juga tidak mempunyai kuota karena keterbatasan ekonomi nggih. Terus nah, hal itulah Pak yang membuat saya resah dan, menimbulkan tidak adanya motivasi belajar pada murid-murid saya sekarang ini. Begitu Pak. Begitu ya, Bu. Baik Ibu, dalam obrolan kita kali ini agar kita lebih enak berbicara ya Bu, agar kita juga lebih beralat dalam berbicara, kira-kira apa yang ingin Bu Ella dapatkan dari obrolan kita kali ini agar Bu Ella juga merasa plong, terus merasa ya saya sebagai teman sebagai itu sharing pengalaman serta masalah yang Ibu rasakan. Kira-kira apa yang ini Bu dapatkan dari obrolan kita pada kali ini Bu? Nggih, Pak. Saya pingin sekali nggih murid-murid saya yang terkena dampak tanah longsor ini memiliki motivasi belajar yang tinggi, meskipun terkendala perbaikan jalan yang belum selesai ini, Pak, dan mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah untuk setiap harinya. Begitu loh, Pak. Jinjit. Oke, supaya Buela tetap belajar, meskipun belajarnya di rumah, mungkin seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak lebih paling enggak punya motivasi, punya kekuatan semangat belajar baik
di rumah ya, maupun seperti itu ya, Bu ya, yang ingin Bu Ela dapatkan ya. Enggih, Pak, betul sekali. Begini loh, Pak, agar murid-murid saya mempunyai motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya, yang diberikan oleh guru mereka. Terus jangan sampai tertinggal karena kehadiran dan pemahaman akan materi pelajaran menjadi tertinggal, dari murid yang lain saat pembelajaran daring ini. Begitu loh, Pak. Jadi oke, baik ya Bu Ela ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Ela sendiri, Ji, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa? Mungkin bisa Bu Ela bicarakan saya. Menurut Bu Ela itu seperti apa? Motivasi belajar murid itu, Bu? Mungkin murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, terus baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan guru, dengan tepat waktu, Pak. Mungkin seperti itu ya. Iya iya. Jadi, menurut Bu Ela itu mereka itu aktif ya Bu, aktif, mungkin aktif dalam ketika mereka dikasih pembelajaran mereka langsung merespon secara aktif, terus mungkin juga mereka sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu kira-kira apa lagi menurut Bu Ela? Selain, aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas, mungkin mereka mempunyai catatan materi di buku pelajaran mereka nggih, Pak. Tuh, Oh begitu nggih, Bu. Nah, nggih. jadi, setelah saya tangkap tadi Ibu, itu ada 4 cirinya ya Bu. Pertama tadi yaitu aktif, aktif ketika pembelajaran mereka merespon secara cepat, terus yang kedua itu mereka senang bertanya, paling enggak kalau ada pembelajaran yang mereka belum pahami, mereka apa ya, mereka itu berani bertanya paling enggak. Terus yang selanjutnya itu mereka mengerjakan tugas ya Bu, dengan tugas dari guru-guru mereka, terus mereka juga memiliki catatan materi yang ideal mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10 Bu Ella. Sekarang murid Bu Ella yang belajar daring kalau dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira berada di level berapa itu Bu Ella? Eee, Beragam sih, Pak. Kalau di rata-rata ya kemungkinan ada di level 5 loh, Pak. Bingung juga sih, Pak, ya, karena kondisi yang seperti ini. Baik ya Bu ya, posisi di level 5 ya Bu ya. Menurut Bu Ella, kira-kira kendalanya sehingga ada di angka level 5 itu kendala yang sangat signifikan itu apa sih Bu Ella? Nggih, Pak, karena banyak sih, Pak, faktor kendalanya. Pertama nggih mungkin dari keluarga sendiri yang ekonominya kurang, terus dari faktor lingkungan karena mereka berada di pegunungan, susah sinyal, nggih. Terus ada juga murid saya yang nggak punya HP, Pak. Itu yang susahnya. Genep latar belakang masing-masing tidak sama nggih, Pak. Kadang ada yang punya HP, kadang ada yang enggak, gitu. Kadang mereka ada yang tinggal sama neneknya, jadi neneknya kadang nggak ada yang, nggak tahu baca tulis. Banyak, Pak, kendalanya. Oh, banyak sekali tantangannya ya Bu Ella ya. Oke, nah Bu Ella, Bu Ella sendiri kalau di anak 10 lima kesulitan kalau Bu Ella ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar yang Bu Ella inginkan itu kira-kira level berapa Bu? Dengan kondisi seperti itu, mungkin di level 7 apa 8 8 lah, Pak, nggih. Kayaknya itu sudah bagus sekali deh, dengan banyak kendalanya seperti itu. Kira-kira di level 8 tadi Bu Ella, apa yang Bu Ella
akan melakukan untuk mencapai level itu, yang level 8 itu? Sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Pak, itu yang saya bingungkan, makanya saya pengen, mengobrol dengan Pak Mungalim, semoga, dapat, solusi nggih, Pak. Hmm, baik Bella, kalau dari pengamatan Bella sendiri, rencana murid-murid yang Ibu Ella inginkan itu dilakukan seperti apa saat pembelajaran dari nanti, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif ini Bu, serta memiliki catatan dan mengerjakan tugas gitu. Eee, Eh, s Mungkin, ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring napa nggih? Terus bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat begitu loh, Pak. Iya ya, perlu perlu pendampingan guru nggih Bu nggih. Terus, begini Bu, ketika pendampingan guru nggih, di pendampingan guru paling tidak kan, memiliki aspek yang bagus Bu. Eee, Perlu pendampingan guru, tidak hanya guru saja mungkin ya Bu ya, dengan tempat juga mungkin sih Bu? Enggih, Pak, karena, dengan ada pendampingan guru, yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah itu, kemudian dikumpulkan di salah satu tempat, Pak. Misalnya, bisa di masjid atau di musola atau, bahkan bisa di rumah warga yang bisa mengumpulkan, murid-murid tersebut, Pak. Nggih nggih nggih, oke. Terus kemungkinan apa lagi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini oleh Bu Ella sendiri? Kemungkinan dalam waktu dekat ini, saya akan mengumpulkan guru-guru terlebih dahulu, Pak, untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar bagi murid-murid yang belajarnya daring tersebut. Bagus sekali itu Bu Ella, saya sangat terinspirasi nih, jadi dari obrolan tadi Bu Ella, kita sangat terinspirasi sekali. Selain itu kira-kira apa lagi Bu Ella? Setelah itu mungkin saya akan mengelompokkan, murid yang terdampak longsor sesuai dengan lokasi, terus menghubungi penanggung jawab musola atau masjid tersebut, atau pemilik rumah yang mengizinkan, rumahnya dapat digunakan untuk, berkumpulnya murid-murid, murid-murid kami nggih, untuk belajar di tempat tersebut. Seperti itu, Pak. Mmm, oh iya iya Bu, berarti nanti akan menggunakan masjid atau rumah pemilik rumah sih untuk melaksanakan pembelajaran itu ya Bu ya. Terus ini Bu, kapan kira-kira hal tersebut bisa dilakukan oleh Bu Ella? Ya mungkin minggu-minggu ini, Pak, pengen secepatnya karena kasihan murid-murid kami nggak, pembelajarannya seharusnya sudah di bab 2 tapi masih di bab 1 saja. Akan secepatnya, Pak, lah. Injih injih itu, injih, penanganan terhadap itu paling tidak harus secepatnya injih injih, Oke. karena itu urgensi injih, begini Bu, kira-kira nggih, siapa saja yang dapat membantu Bu Ella untuk melaksanakan hal tersebut Ibu? Karena ini akan dilaksanakan secara daring nggih, Pak, mungkin, wali kelas, masing-masing karena murid yang terdampak tanah longsor ini nggak hanya kelas saya saja, tetapi ada yang kelas 4 dan kelas 6. Seperti itu, Pak. Oh, baik baik Bu Ella, oh luar biasa sekali injih Bu injih, baik Bu, kita, sudah di penghujung acara ini Bu, kita sudah berbicara panjang lebar, Bu Ella sudah menyampaikan apa yang Bu Ella rasakan, ya sangat luar biasa sekali. Begini Bu, kita kan sudah di penghujung acara ini Bu. Kira-kira apa yang Bu Ella dapatkan dari obrolan kita ini Bu Nggih selama Enggih, Pak, yang saya dapatkan dari obrolan kita ini, pertama, hati saya merasa senang dan lega karena sudah mengeluarkan unek-unek saya nggih, Pak, kebingungan saya pada Pak Mungalim. Terus, saya harus berbuat apa dengan kondisi seperti ini, tapi alhamdulillah, dengan ngobrol dengan Pak Mungalim, saya, masih
bisa mempunyai kekuatan bahwa saya akan melakukan, eee pendampingan pada murid-murid yang terkena longsor tersebut, walaupun belajarnya melalui